Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Friska Arvinda Prihandani dengan NIM 2003101115. Yang kedua ada Livia Wahyu Anggreni dengan NIM 2003101119. Yang ketiga ada Niken Nafiatur Rahma dengan NIM 2003101101. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Tiara Yunika Santi dengan NIM 2003101117. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 mengenai manajemen strategis perusahaan. Apa aja sih yang ada di dalam manajemen strategis perusahaan? Mari kita simak. Yang pertama ada konsep dasar manajemen strategis. Salah satu jenis perencanaan dalam manajemen organisasi adalah perencanaan jangka panjang. Perencanaan tersebut tidak hanya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Topik yang membahas mengenai cara bagaimana perusahaan dapat memelihara keberlangsungan operasinya dalam jangka panjang, yaitu manajemen strategis. Apa sih manajemen strategis itu? Manajemen strategis yaitu seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengertian strategi. Pengertian strategi sendiri menurut Griffin tahun 2000, yaitu strategi didefinisikan sebagai komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya mencapai tujuan organisasi, tetapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Dalam organisasi bisnis sendiri, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya daripada bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Livia Wahyu Anggreni akan melanjutkan menjelaskan tentang komponen strategi. Komponen strategi secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Ketiga komponen tersebut adalah kompetensi yang berbeda, distinktif atau kompetens, ruang lingkup, skop, dan distribusi sumber daya atau resource deployment. Kompetensi yang berbeda. Yang dimaksud dengan kompetensi yang berbeda adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam pengertian lain, kompetensi yang berbeda bermakna kelebihan perusahaan dibandingkan perusahaan lainnya. Yang kedua, ruang lingkup, yang artinya lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas. Yang ketiga, distribusi sumber daya. Yang dimaksud dengan distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Jenis strategi. Menurut Griffin 2000, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis dilihat dari tingkatannya. Pertama adalah strategi pada tingkat perusahaan atau corporate level strategi. Yang kedua strategi pada tingkat bisnis atau business level strategi. Strategi pada level perusahaan atau korporat dilakukan perusahaan sehubungan dengan persaingan antar perusahaan dalam sektor bisnis yang dijalankannya secara keseluruhan. Ketiga, yaitu strategi pada tingkat fungsional atau fungsional level strategi. Iklan yang berganti-ganti pada produk Sunsilk dan Pantene yang seolah-olah saling berbalasan satu sama lain menunjukkan strategi pada tingkat fungsional di mana kedua perusahaan melakukan strategi pada bagian pemasarannya, khususnya di tingkat periklanannya.
Kinafi Abdurrahman dengan NIM 2003101101 ingin menjelaskan mengenai melakukan manajemen strategis. Yang pertama dilakukan yaitu penyusunan strategi. Perusahaan melakukan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk melakukan strategi, dilakukan proses penyusunan strategi yang terdiri dari 3 fase, yaitu penilaian keperluan, penyusunan strategi, analisis situasi, dan pemilihan strategi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian keperluan penyusunan strategi. Fase untuk menilai perlu tidaknya sebuah strategi disusun akan menjadi fase yang memakan waktu cukup lama, terutama jika dikaitkan dengan persoalan inersia dalam persaingan. Adalah suatu kondisi di mana para anggota dalam organisasi sudah merasa puas dengan keadaan yang dialami perusahaan, sehingga merasa tidak perlu untuk melakukan perubahan strategi. Salah satu cara untuk menilai perlu tidaknya sebuah strategi baru adalah dengan menilai strategi yang sedang dijalankan, baik buruknya serta hasil yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan strategi tersebut. Yang kedua yaitu analisis situasi. Pada tahap ini, perusahaan perlu memakan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, sekaligus untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Analisis mengenai kekuatan dan kelemahan terkait dengan faktor-faktor yang telah dimiliki dan ada pada perusahaan, misalnya sumber daya manusia yang produktif atau kekuatan, keterbatasan atau kelemahan, dan lain sebagainya. Adapun untuk menganalisis mengenai peluang dan tantangan terkait dengan faktor-faktor yang dihadapi oleh perusahaan dari pihak eksternal, misalnya jumlah pesaing yang bertambah atau tantangan, kebutuhan akan produk yang ditawarkan perusahaan bertambah atau peluang, dan pendapatan masyarakat yang meningkat atau peluang, dan lain sebagainya. Proses manajemen strategis dapat dibagi menjadi 2 garis besarnya, yaitu perencanaan strategi dan implementasi strategi. Yang pertama yaitu perencanaan strategi. Proses ini mencakup dari mulai penentuan tujuan hingga penyusunan strategi. Sebagai contoh, untuk tujuan yang ditetapkan adalah menjadi pemimpin pasar dalam bisnis seluler. Kemudian sebagai contoh untuk formulasi strategi, misalnya Indah Seluler melakukan akuisisi terhadap perusahaan kompetitor yang lemah secara manajemen, namun memiliki keunggulan dari pangsa pasar. Strategi ini termasuk ke dalam strategi ofensif karena kita melakukan aktivitas produktif terhadap apa yang dihadapi oleh perusahaan pesaing walaupun resikonya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu implementasi strategi. Proses ini mencakup implementasi yang dijalankan berdasarkan strategi yang dipilih dan juga pengendalian atas implementasi yang dilakukan. Sebagai contoh, pada fase administrasi adalah melakukan penggabungan atau merger terhadap 2 perusahaan besar, misalnya perusahaan Indah Seluler dan Permai Seluler. Adapun contoh pengendalian strategi yang dilakukan adalah ketika misalnya berhadapan dengan persoalan bahwa konsumen dari Permai Seluler telah berpindah ke Makmur Seluler. Keadaan ini tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi pemimpin pasar dalam bisnis seluler, dikarenakan produksi Indah Seluler untuk meraih pangsa pasar dari Permai Seluler. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan antisipasi dan solusi situasi tersebut. Maka fase berikutnya adalah kembali mengevaluasi penentuan tujuan dan juga penyusunan strategi. Lebih lanjut mengenai tingkatan strategi. Setelah kita mengetahui konsep dasar strategi dan proses manajemen strategi, maka pertanyaannya adalah strategi manakah yang harus dipilih untuk setiap tingkatan strategi, bagaimana strategi untuk setiap tingkatan perusahaan, dan bagaimana strategi untuk
tingkatan bisnis dan juga bagaimana strategi untuk tingkatan fungsional, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab oleh materi setelah ini yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Priska Arvinda Priyandani, NIM 200310115. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang strategi di tingkat korporat. Apa sih yang dimaksud dengan strategi di tingkat korporat? Yaitu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu biasanya seperti bisnis apakah yang sebaiknya dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, strategi ini biasanya dilakukan untuk menjawab suatu jenis bisnis yang mereka lakukan itu selama ini itu masih perlu dilanjutkan lagi atau tidak. Di dalam strategi di tingkat korporat itu terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama ada strategi portfolio dan yang kedua ada strategi utama. Di strategi portfolio itu pengertiannya yaitu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan resiko yang mereka lakukan atau mereka jalankan dalam melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Nah, jika kita cuma melakukan investasi cuma di satu sektor bisnis saja, itu kita akan mengalami sebuah kerugian jika di dalam sektor bisnis itu mengalami kerugian. Nah, jika di dalam satu sektor bisnis yang kita lakukan itu mengalami kerugian, nah kerugiannya itu bisa kita tutupi dengan kita mendapatkan keuntungan dari investasi yang kita lakukan di beberapa sektor bisnis tersebut. Nah, di dalam strategi portfolio itu terdapat beberapa cara. Itu ada 3 ya. Yang pertama, ada pengambilan perusahaan tertentu atau disebut dengan acquisition. Dan yang kedua ada diversifikasi yang tidak berhubungan atau unrelated diversification. Dan yang ketiga ada penentuan strategi berdasarkan analisis matriks BCG. Ada strategi utama, yaitu strategi yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Di dalam strategi utama ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada strategi pertumbuhan atau growth strategi, yang ketiga ada strategi kestabilan atau stability strategi, dan yang terakhir ada strategi penghematan atau retrenchment strategi. Nah, yang pertama ada strategi pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pertumbuhan? Yaitu strategi untuk meningkatkan kegiatan bisnis yang kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan paksa pasar, pendapatan, ataupun peningkatan jumlah cabang dari suatu perusahaan. Yang kedua ada strategi stability, yaitu strategi ini biasanya untuk mempertahankan keadaan suatu perusahaan di pasar. Nah, umumnya yaitu dengan cara memperbaiki sistem bisnis yang mereka jalankan atau dengan memperbaiki cara pengelolaan organisasinya. Nah, yang ketiga ada strategi penghematan, yaitu strategi yang dilakukan untuk memulihkan kondisi perusahaan di pasar dari kondisi yang buruk. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mengurangi jumlah pekerja ataupun melakukan penghematan di berbagai sektor bisnis. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi tentang strategi di tingkat bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi di tingkat bisnis? Yaitu strategi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetisi suatu perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Pada bisnis yang mereka lakukan tuh jenisnya sama ya. Nah, untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah-tengah persaingan tersebut, perlu kita melakukan analisis di lingkungan mikro dari perusahaan tersebut yang menggambarkan posisi perusahaan, pesaing, pemasok, dan pelanggan yang memerlukan produk dari bisnis yang sedang mereka jalankan. Nah, di dalam strategi ini itu terdapat 5 faktor pendorong dari Michael Porter. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada persaingan dalam bisnis yang sama, yang ketiga ada potensi pendatang baru, dan yang keempat ada pemasok faktor input, dan yang kelima ada perusahaan substitusi.
Di dalam strategi bisnis itu terdapat dua, yaitu strategi pemosisian dan strategi penyesuaian. Nah, di dalam strategi pemosisian itu yaitu strategi yang dapat mereka lakukan atau perusahaan untuk memastikan dengan cara bagaimana suatu perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan dan memastikan mereka untuk memenangkan persaingan. Nah, di dalam jenis strategi ini itu terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada strategi keunggulan biaya, yaitu strategi ini biasanya dilakukan perusahaan jika perusahaan memungkinkan untuk melakukan penghematan biaya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pesaing. Yang kedua ada strategi diferensiasi, yaitu strategi ini dilakukan untuk mempengaruhi proses persaingan perusahaan dengan perusahaan pesaing. Nah, diferensiasi ini biasanya dilakukan dari segi kualitas, merek produk, ataupun melalui keunikan barang yang sedang mereka lakukan. Yang ketiga ada strategi fokus, yaitu strategi yang mereka lakukan ketika perusahaan tidak bisa melakukan strategi yang di keunggulan biaya dan strategi di diferensiasi, sehingga mereka lebih memfokuskan pada satu jenis bisnis saja, sehingga seluruh perhatian perusahaan itu dapat secara penuh diberikan kepada bisnis tersebut. Yang kedua ada strategi penyesuaian. Apa sih yang dimaksud dengan strategi penyesuaian? Yaitu strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perusahaan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang mereka jalankan. Nah, di dalam strategi penyesuaian itu terdapat 4 jenis. Yang pertama ada strategi defenders, yaitu strategi yang dilakukan untuk mempertahankan suatu perusahaan daripada harus gulung tikar. Nah, biasanya ini tuh lebih menekankan perbaikan internal perusahaan dalam rangka perbaikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, yang kedua ada strategi prospektor, yaitu strategi ini dilakukan untuk mengejar pertumbuhan secara lebih agresif. Nah, strategi ini itu memungkinkan dilakukan jika perusahaan mendapati peluang untuk mengembangkan bisnis ke arah yang lebih luas lagi. Yang ketiga ada strategi analyzers, yaitu strategi ini dilakukan untuk gabungan antara strategi defenders dan strategi prospektor, yaitu perusahaan dapat menjawab peluang-peluang yang ada hanya terbatas pada beberapa peluang saja. Yang keempat ada strategi reaktor, yaitu strategi ini tidak memiliki strategi yang konsisten. Nah, perusahaan yang melakukan strategi ini cenderung lebih reaktif dan menunggu pelanggan atau menunggu peluang yang ada dan bagaimana perusahaan yang lain menjawab peluang tersebut. Perusahaan tersebut kemudian bereaksi dengan menjadi pengikut ataupun tidak mengikuti apa yang dilakukan perusahaan lain. Yang terakhir yaitu ada strategi di tingkat fungsional. Nama lain dari strategi ini itu strategi langsung. Hal ini karena disebabkan oleh suatu perusahaan cenderung melakukan persaingan pada jenis tertentu yang sedang mereka jalankan dan tidak pada tingkat perusahaan maupun sektor bisnis yang sedang diperdagangkan. Nah, di dalam strategi ini itu memiliki 2 faktor. Yang pertama ada kesamaan pasar, yaitu kesamaan pasar ini terkait dengan tingkat persaingan yang sama antara kedua perusahaan dalam meraih pelanggan pada jenis produk yang ditawarkan. Dan yang kedua ada kesamaan sumber. Kesamaan sumber terkait dengan keadaan persaingan di mana perusahaan memiliki kesamaan dalam faktor mana mereka bersaing. Nah, di dalam strategi ini pula di tingkat fungsional ini itu sering dikenal dengan strategi aksi dan reaksi. Dalam teori mikro, konsep persaingan ini akan lebih mudah dipahami ketika kondisi perusahaan atau kondisi persaingan di pasar itu memiliki bentuk struktur pasar yang oligopolis atau oligopolis, di mana jumlah perusahaan dan persaingannya di suatu bisnis relatif sedikit. Akibatnya jumlah perusahaan pada satu bisnis, maka aksi dan reaksi dari persaingan antara perusahaan akan sangat tampak agresif dan saling membalas satu sama lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan jika ada pertanyaan, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi